tadi nyambung dari yang pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan sumber-sumber pendanaan, terus kemudian, nah atas adanya pilihan sumber-sumber pendanaan dari sisi liability atau sisi equity dengan tingkat biaya yang paling rendah, itu kemudian berimplikasi terhadap sumber-sumber investasi, karena bukan sumber investasi, keputusan investasi. Jadi karena kita sudah memutuskan bahwa kita akan memperoleh pendanaan dengan skema tertentu, dengan cost yang paling kecil, dengan mempertimbangkan bahwa concern period jangka pendek, jangka panjang, atas keputusan tersebut kemudian berdampak pada output keputusan pendanaan dari yang kemudian direfleksikan dalam penambahan dari sisi komponen di aset di neraca gitu. Jadi memang kemudian atas aktivitas pendanaan memunculkan adanya penambahan aset yang nanti kemudian aset yang diperoleh itu bisa digunakan untuk men-generate revenue, sehingga perusahaan dapat dapat beroperasi dengan aset-aset yang dimiliki dan bisa mengenerate revenue dan dapat memenuhi kewajiban pendanaan yang tadi sudah disusun. Jadi memang kemudian matching antara skema pendanaan, terus kemudian keputusan pendanaan, dan hubungannya pemenuhan kewajiban pendanaan atas aktivitas operasi yang dimiliki oleh perusahaan, yang akan dilakukan perusahaan, itu menjadi sesuatu yang matters, yang harus di-create oleh manajemen, sehingga dengan skema yang tepat, flow yang tepat, risiko atas mismatch dari kondisi keuangan perusahaan, likuiditas khususnya pemenuhan kewajiban perusahaan itu bisa dikelola dengan baik. Jadi memang kemudian apakah investasi jangka panjang atau jangka pendek dalam bentuk kas dan setara kas atau aset fixed aset yang sifatnya jangka panjang itu dibiayai dengan menggunakan kewajiban jangka panjang atau jangka pendek. Nah, itu bagaimana kemudian strategi pendanaan dan strategi pembayarannya, bagaimana memanage debt, pembayaran debt profile perusahaan dan debt maturity perusahaan dalam jangka panjang, itu menjadi sesuatu yang memang harus dikelola dengan tepat oleh manajemen. Jadi memang kemudian itu adalah sequence dari sebuah proses akuntansi dan proses pengelolaan operasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Siklusnya seperti itu, siklusnya dari keputusan pendanaan, terus kemudian keputusan investasi, terus kemudian aktivitas operasi, aktivitas untuk mendapatkan laba, terus bagaimana kemudian kembali lagi ke aktivitas pendanaan untuk mengelola kewajiban finansial perusahaan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan tentang aset, maka kemudian terminologinya adalah seperti ini, bahwa aset memang sumber atau yang dikontrol oleh perusahaan, atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk mengenerate laba. Nah, sumber daya itu bentuknya tadi ada bentuknya, itu ada current, sifatnya itu dalam ada yang current dan non current, terus kemudian strukturnya itu ada finansial dan operating. Kalau finansial itu sifatnya berarti dia sifatnya aset yang dimiliki perusahaan dalam bentuk sekuritas yang dan bukan yang diukur menggunakan fair value menggunakan fair value. Nah, kalau yang aset operating ya berarti digunakan untuk operasi perusahaan, secara kasarannya seperti itu.
Nah, metodenya, perhitungannya kalau ini menggunakan weighted average cost of WACC ya, kita menghitungnya bagaimana kemudian pendanaannya atau expected cost-nya itu dihitung menggunakan skema model perhitungan WACC yang seperti kita pelajari kemarin, kombinasi antara cost of equity dan cost of debt. Terus kemudian kalau yang financial asset itu yang berarti lebih ke aset dalam bentuk finansial yang diukur menggunakan berpatokan pada yield, itulah artinya market value yang direfleksikan tingkat risikonya dengan menggunakan yield, yang itu potensi nilainya juga berubah-ubah volatile gitu, tergantung dari kondisi market. Itu terkait dengan aset finansial dan aset operating, terus kemudian karakteristiknya itu ada yang current dan non current. Ya kalau current nanti kita berbicara lebih ke cash equivalent, cash receivable, terus kemudian prepaid expenses dan inventory. Itu kategori aset yang sifatnya nature-nya itu current, sementara kalau yang non current lebih ke ya digunakan untuk mengenerate revenue dengan periode lebih dari 1 tahun gitu. Jadi proportionate lebih ke terms-nya, periodenya lebih dari 1 tahun. Di sini dijelaskan, dikategorikan, dikelompokkan menjadi 2, yaitu tangible dan intangible. Dan nanti analisisnya nanti kita lihat sama-sama. Apa itu intangible, yang intangible. Sebenarnya ini adalah kategori-kategori yang sudah secara jamak untuk anak-anak akuntansi sudah tahu. Jadi kategorinya apa aja, intangible, tapi nanti kita sekilas-sekilas membahasnya. Nah, big picture-nya seperti itu. Big picture-nya yang untuk bagaimana kita memetakan aset as a whole secara keseluruhan, secara garis besar itu seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ada yang terlewat terkait dengan operating cycle dari current asset. Di sini nanti ada apa ya? Siklus dari, kalau tidak salah ini siklus dari operasi perusahaan. Jadi ada cash yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membeli good or services, terus kemudian good or services itu menjadi inventory perusahaan. Inventory perusahaan setelah diolah menjadi sebuah inventory, good or services itu setelah diolah menjadi inventory kemudian dijual menghasilkan receivable, dan kemudian dengan periode tertentu dia akan dikolek dan konversi menjadi cash. Begitu siklusnya. Nanti cash juga akan kemudian cash yang masuk digunakan untuk membeli goods or services lagi. Seperti itu siklusnya, siklus operasi perusahaan secara garis besar seperti itu. Nah, tinggal nanti di tahapan-tahapannya nanti kita ada tahapan pembelian, terus kemudian tahap bagaimana dari purchase itu ke inventory, ada pengolahan. Kalau di mata kuliah managerial accounting kalian kan ada bagaimana mengolah dari raw material, work in process, terus kemudian finish good. Nanti kalian menghitung menggunakan direct cost, direct material, direct labor, factory overhead, produksi seperti itu. Jadi kombinasinya seperti itu, nanti cost of production report, cost of goods sold, baru kemudian masuk ke beginningnya berapa, terus kemudian di sales, available for sale, terus kemudian endingnya berapa. Ending ini yang kemudian masuk ke inventory, nanti akan dicatat di dalam komponen inventory di aset ending of period dari inventory. Sementara yang dijual nanti siklusnya nanti nyambung di siklus di sini ya, di receivable, terus kemudian dikonversi menjadi cash. Nanti cashnya masuk ke akun yang
receivable atau yang cash, tergantung di periode cut off di 31 Desember dia posisinya masih sudah dalam bentuk receivable atau sudah terkonversi, sudah terkolek menjadi sebuah cash. Itu siklusnya seperti itu. Tinggal setelah itu kita nanti akan melihat hal-hal yang penting yang perlu dilakukan ketika kita melakukan analisis atas akun-akun tersebut. Kita lihat sama-sama. Kalau ini yang ditayang ini kalian sudah masuk di PPT-nya, di screen kalian sudah PPT atau masih yang tadi mind map? Mind map. Mind map, Pak. Berarti saya stop dulu ya. Oke. Ini hawanya. Kalian di Jakarta siapa sih? Yang tinggal di Jakarta siapa? Saya, Pak. Yang di regional Jakarta Selatan dan Tangerang dan sekitarnya siapa? Ini cuacanya tidak mendukung sekali soalnya. Mas Samuel, rumahnya hujan nggak, Mas? Tadi pagi, Pak. Oh iya, pagi bener berarti. Sekarang masih udah terang atau masih mendung? Gelap? Terang, Pak, terang. Oh, terang. Ya, di sini masih gelap, jadi memang kelas pagi tadi agak berat gitu, hujan dan nyambung. Ya, cuacanya tidak mendukung untuk proses belajar mengajar. Jadi, cuacanya mendukung untuk proses tidur dan makan dan tidur lagi. Pagi tadi ada kelas kalian? Ada? Kosong, Nggak Pak. ada? Kosong? Kosong. Oke. Oke, bentar. Ini harus paralel ngurusin tugas anak, ngurusin tugas kantor, ngurusin ngajar. Oke. Sudah masuk fase lelah untuk masuk ke kantor ini, atau ngajar di kelas lebih enak, bisa tunjuk-tunjuk kalian ini, nggak pada ngumpet ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi lebih ke mind map-nya, nggak enak di sini deh kayak gini. Kalau tadi kita melihat, kok list? Salah, bukan ini yang sebentar. Ini yang materi yang kemarin. Sebentar. Asset introduction. Oke. Nah, ini kali. Oke. Ini ada beberapa materi di slide ini yang hanya sekedar meng-remind kalian saja. Terus kemudian nanti modelnya kita combine antara yang di mind map dan yang di PPT, karena saya pikir di PPT sudah merefleksikan di materi buku Subramanyam. Nanti kalau kalian lebih dalam, lebih membacanya di bukunya. Kalau misalkan kalian malas di bahasa Inggris, ya kalian baca di terjemahannya. Terjemahannya juga sudah ada di kalian, tinggal nanti dibaca. Tapi prinsipnya memang ini sebenarnya seharusnya kalian nggak perlu baca, karena ini kan hanya mengingatkan kembali kalian gitu. Bagaimana mengklasifikasikan untuk aset. Di sini dijelaskan ada short term dan
long term periodenya, kalau short term itu ya with dalam periode 1 tahun, dari operating cycle-nya mana yang lebih panjang, sementara kalau yang non current ya berarti lebih dari 1 tahun, mana yang lebih panjang. Kategorinya, klasifikasinya berarti tinggal yang current ya berarti cash dan equivalent cash, account receivable, inventory dan prepaid expense tadi yang di kelompok atas yang 4 tadi. Terus kemudian kalau yang non current ya fixed asset, intangible dan deferred charges. Ini nggak usah saya jelaskan pengertiannya, cash and cash equivalent bentuknya, tinggal nanti kalian lihat lagi. Cash equivalent untuk short term, highly liquid. Nah, nanti kategorinya dia bisa terkonversi dalam tenor yang jangka pendek. Terus kemudian dia sangat-sangat liquid, dia harus ready diconvert to cash dengan nilai tertentu dan kapan saja gitu. Close to maturity date itu berarti dia nilainya lebih ke nilai terakhir ya. Close to maturity date itu kan nilai jatuh temponya, dan not sensitive to interest charge, not sensitive to interest rate change, jadi tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga ya. Kalau cash ya uang kan nggak berubah dengan tingkat bunga tertentu gitu loh, artinya ya kalau yang in hand ya berarti dia tidak terpengaruh atas perubahan tingkat suku bunga ya. Duit dengan karena tenornya sangat pendek gitu ya, sangat beda kalau nilai investasi yang tenornya jangka panjang itu kan sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan suku bunga, makanya dia mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai equivalent cash gitu. Nah ini cash and analisis dari cash, bagaimana kemudian risiko perusahaan untuk menurun ini lebih melihat dari sisi risiko likuiditas perusahaan ya, yang direfleksikan dengan adanya perubahan penurunan dari market value dari investasi jangka pendek. Nah, itu tadi yang karena tenornya dia jangka pendek, maka kemudian dan acuannya adalah menggunakan market value, maka itu sangat-sangat berpotensi mengalami perubahan apabila ada perubahan nilai market value. Terus kemudian analisis yang kedua adalah terkait dengan bagaimana adanya persyaratan ya, compensating balance to support existing, artinya di dalam beberapa klausul perjanjian agreement atau perjanjian pinjaman antara perusahaan itu ada mempersyaratkan nilai uang dengan tingkat jumlah tertentu sebagai garansi, sebagai collateral untuk memastikan kemampuan bayar dari perusahaan gitu. Artinya kalau di dalam beberapa konteks pinjaman yang ada di tempat kita mempersyaratkan adanya escrow, kayak escrow account itu kan harus tersedia di dalam perusahaan, sehingga misalkan di dalam periode tertentu 1 minggu sebelum jatuh tempo atau 2 minggu sebelum jatuh tempo, escrow account tersebut sudah harus terisi, sehingga itu memastikan bahwa kepastian pembayaran atas kewajiban yang jatuh tempo itu sudah teralokasikan, sehingga risiko investor untuk mengalami gagal bayar dari kewajiban kita itu dapat tereliminir itu dari sisi bentuk, dari sisi cash. Bentuk lain adalah misalkan digunakan adanya persyaratan di dalam covenant, misalkan
covenant yang dipersyaratkan itu misal dalam perjanjian misalkan mengharuskan adanya covenant-covenant yang hubungannya dengan likuiditas perusahaan yang harus dipenuhi syarat minimalnya gitu artinya ketika perusahaan itu berada di bawah kondisi cashnya di bawah dari persyaratan minimal, maka kemudian perusahaan dapat dikategorikan berpotensi mengalami gagal bayar karena tingkat likuiditasnya itu tidak terkelola dengan baik. Dan itu biasanya menjadi persyaratan dari lender atau yang atau investor ke kita, para investor kita untuk memastikan bahwa ya mereka berinvestasi, mereka juga membutuhkan keyakinan kalau duit yang mereka taruh di kita itu pasti akan kembali gitu. Salah satunya adalah mereka mengikatnya ke dalam bentuk covenant dan persyaratan di kolateral untuk pinjaman. Nah, bagaimana jika persyaratan itu tidak terpenuhi? Itu yang kemudian menjadi next question-nya. Karena apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka biasanya perusahaan itu bisa dikategorikan mengalami insolvensi dan menjadi trigger terjadinya default, gagal bayar. Nah, kalau sudah terjadi gagal bayar, maka potensinya implikasinya jadi panjang. Artinya seluruh instrumen keuangan perusahaan itu akan tervalue menjadi turun, dan makanya kemudian covenant dan kolateral itu menjadi salah satu tools yang sangat-sangat powerful bagi investor untuk memastikan komitmen dari perusahaan di dalam memenuhi kewajibannya. Makanya sering kita lihat di dalam perjanjian pinjaman itu ada persyaratan kolateral dan persyaratan covenant dalam bentuk rasio-rasio keuangan yang erat hubungannya dengan kondisi likuiditas dan ketersediaan karena aset di dalam perusahaan. Itu untuk current asset, terus kemudian untuk cash untuk cash kita masuk ke receivable. Kalau receivable ya kategorinya ya sejumlah kewajiban dari pihak lain yang muncul karena adanya penjualan dari barang atau jasa dari yang kita berikan atau dari kita meminjamkan uang kepada pihak ketiga, pihak luar, gitu, pihak lain gitu. Itu yang kita kategorikan sebagai receivable. Nah, receivable bentuknya ada dua, non receivable dan not receivable. Kalau not receivable itu dalam bentuk notes ya berarti ada written promises, tapi kalau account receivable itu ya lebih ke oral promises, jadi lebih janji lah ya, namanya janji. Tapi apakah kemudian saya menjadi apakah kemudian janji itu cukup memberikan keyakinan kepada kepada perusahaan untuk kemudian mereka bisa mengakui itu sebagai receivable? Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang perlu kita dalami lagi gitu, karena memang kalau misalkan hanya janji, mungkin dalam konteks perusahaan atau usaha yang jangka atau perusahaan yang levelnya jangka kecil, skupnya kecil, itu mungkin janji itu ya warung, orang berutang di warung kan namanya kan janji, ngomong gitu loh. Tapi kalau perusahaan yang levelnya besar, tentunya itu tidak hanya cukup dengan oral promises saja. Jadi ya kita perlu menyesuaikan dengan konteks dan skop dari perusahaan itu sendiri. Artinya konteks dari account receivable di dalam warung itu pasti berbeda dengan konteks account receivable di sebuah perusahaan multinasional gitu ya. Tapi secara simple, secara sederhana terminologinya seperti itu. Jadi ya oral promises dan written promises gitu loh. Itu yang membedakan antara account receivable dan non receivable. Aduh, matanya kok berat ini. Kalian jangan ngikutin saya ya.
Nah, ini bagaimana kemudian kita melakukan valuation, penilaian atas receivable kita. Nah, receivable itu diukur menggunakan net realizable value. Kalian pasti udah tahu, udah paham bagaimana menghitung net realizable value, di mana diperoleh dari total receivable dikurangkan dengan allowance for uncollectible accounts gitu. Nah, allowance itu menggunakan nanti kalau tidak salah ada metode pengakuan dari allowance menggunakan aging schedule dan sebagainya, perhitungannya. Terus kemudian estimasi. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu subjek dari analisis laporan keuangan. Bagaimana kita menilai distorsi dari laporan keuangan. Itu salah satunya karena penetapan dari nilai allowance for uncollectible account ini mengacu pada professional judgment, artinya tidak ada standar baku yang digunakan untuk menetapkan berapa allowance for uncollectible account dari masing-masing perusahaan. Tidak diatur secara baku, apakah dalam bentuk persentase dan sebagainya, tapi ini lebih ke berdasarkan dari experience, customer fortunes, ekonomi dan industry expectation, dan kebijakan penagihan. Kemudian ini berpotensi menghasilkan adanya subjektivitas di dalam penetapan besarannya, dan dia juga bisa menjadi sebuah potensi distorsi yang menjadi objek untuk dilakukan analisis atas nilainya gitu. Karena kalau mengacu dari experience, terus kemudian experience itu kan masing-masing orang berbeda gitu. Terus artinya itu lebih subjektivitas ada di sana gitu. Subjektivitas itu yang kemudian apakah bisa diukur, apakah subjektivitas itu bisa diukur. Subjektivitas itu bisa diukur profesionalitasnya, numbernya, itu yang objek yang harus dilakukan analisis oleh analis laporan keuangan atau auditor. Jadi kalau misalkan trennya kondisi saat ini, trennya di sektor atau di industri itu penetapan allowance-nya itu misalkan 10% dari beberapa industri dan dari perusahaan di lain industri yang sama, terus kemudian di industri rata-rata seperti itu, dan ketika perusahaan menetapkan kebijakan policy-nya dia lebih besar dari itu atau jauh nilainya, deviasinya jauh, persentasenya dari situ, maka kemudian itu menjadi subjek to di-evaluate kebenarannya. Artinya lebih ke melihat kenapa kemudian perusahaan menetapkan sebesar itu, alasannya apa, pertimbangannya seperti apa, dan jika memang itu dianggap sebagai sesuatu yang inappropriate, tidak tepat, berarti seorang analis harus melakukan recasting, melakukan adjustment atas angka tersebut, sehingga kemudian dia bisa memberikan laporan keuangan yang sesuai lah, yang sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan setelah dilakukan komparasi dengan rata-rata industri dan histori dari data perusahaan. Itu dari sisi receivable. Nah, ini adalah bentuk langkah-langkah stepnya dari analyze untuk nilai receivable yang ada di perusahaan. Dua main idenya, yaitu yang pertama dari sisi risiko ketertagihannya, dan yang kedua dari tingkat autentiknya ya. Autentiknya itu apa sih bahasanya ya? Keabsahannya lah ya. Keabsahannya dari receivable itu, lihat ke kebijakan kredit dari perusahaan, kemudian lihat kebijakan pengembalian, terus kemudian kebijakan melihat dari kontingen yang lain, kontingen perusahaan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan collection risk-nya,
kita nanti beberapa tools untuk melaksanakan analisisnya dilihat dari sisi percentage of sales-nya, kompetitor, kondisinya seperti apa. Kemarin siapa ya di kelas kalian atau enggak ya yang melakukan analisis menggunakan percentage of sales-nya ya? Saya lupa. Jadi analisisnya menggunakan percentage of sales dari receivable yang ada, kemudian kita melaksanakan customer concentration, melakukan analisis, menguji customer concentration, karena customer concentration ini ketika sebuah piutang itu terkonsentrasi kepada satu orang atau pihak yang sedikit, itu resiko ketidak tertagihannya itu semakin besar gitu. Karena kalau satu dia fail atau dia gagal bayar, maka potensi kerugian perusahaan semakin besar. Lain halnya jika saldo dari piutang tersebut, receivable tersebut itu di dalam atau terdistribute ke view dari ke jumlah yang lebih banyak gitu, kalau ke jumlah customer yang lebih banyak, artinya tidak dalam bentuk apa ya, tidak dalam tersentralize ke dalam hanya beberapa orang, sehingga kemudian ya potensi risikonya menjadi lebih sedikit gitu loh, lebih kecil gitu. Nah, terus kemudian menginvestigasi dari umur age pattern ya, pola dari umur receivable, artinya umur dari saldo receivable ketidaktertagihan, terus kemudian itu dilihat apakah jika misalkan umurnya kita pencadangan untuk yang umur 1 tahun, tentunya receivable yang 1 tahun tentunya berbeda dengan umur yang 3 tahun atau 4 tahun. Artinya dengan umur yang lebih panjang pasti potensi write off-nya lebih besar, karena kalau lebih panjang kan berarti potensi ketidaktertagihannya lebih besar bila dibandingkan dengan yang jangka waktunya lebih pendek. Terus kemudian menentukan porsi dari receivable yang dapat that is renewal of prior receivable. Ini yang porsi dari receivable yang merupakan renewal dari receivable sebelumnya. Jadi apa ya bilangnya? Renewal itu kayak ya kalau kasarannya ini utang lama yang kemudian digulirkan kembali gitu loh. Artinya kita mempunyai piutang lama yang kemudian di renewal lagi gitu loh. Misalkan karena dia tidak tertagih, diperpanjang atau dikemas di dalam bentuk piutang yang baru, tapi kemudian yang lama itu dihilangkan gitu. Apakah artinya kan walaupun dia sudah dikemas di dalam hutang yang baru, tapi nature dari risikonya sebenarnya kan tidak berubah, karena itu hanya kemasannya aja yang berbeda, tetapi owner-nya itu sama. Artinya itu tidak menurunkan risiko seharusnya, tingkat ketertagihannya gitu. Nah, itu yang juga merupakan objek untuk dilakukan analisis. Terus kemudian menganalisis terkait kecukupan dari allowance untuk diskon, return, dan other credits. Berarti ya, karena nature dari transaksi itu tidak murni dia akan bisa dikonversi ke dalam cash receivable tersebut, tapi bisa jadi dia ada pengembalian purchase rate, sales return and allowance, dan sales discount itu juga perlu dilihat kebijakannya seperti apa. Terus tadi yang authenticity dari receivable sudah saya jelaskan. Itu bagaimana tahapan kita melakukan analisis dari receivable. Nah, di receivable sendiri ada yang kita kenal sebagai factoring receivable. Mungkin kalian sudah diajarkan di dalam manajemen keuangan atau di intermediate. Factoring itu bagaimana kemudian kita menjual
seluruhnya atau porsi receivable yang kita miliki ke pihak ketiga. Artinya anjak piutang kalau orang bahasa Indonesia. Cuman nggak enak dengarnya anjak piutang, lebih ke factoring, itu lebih sekuritisasi yang biasa dikenal adalah sekuritisasi ya, sekuritisasi bahasanya. Sekuritisasi dari receivable itu menjadi salah satu objek di akhir tahun 2018-2019 ini sering menjadi sebuah isu karena keterbatasan dari nilai cash yang dimiliki oleh perusahaan khususnya BUMN, dan ada kebutuhan untuk percepatan dari pendanaan infrastruktur, maka salah satu opsi yang disusun, opsi yang kemudian dikembangkan dan didiskusikan adalah bagaimana melakukan factoring atas receivable yang dimiliki. Misalkan kalau konteksnya kayak perusahaan-perusahaan yang construction, perusahaan-perusahaan construction itu kan tingkat konversinya itu lama dia. Karena dia sifatnya konstruksi, pekerjaan selesai, baru kemudian dia kalau dia penggantiannya dari pemerintah, pemerintah membayarnya lama, makanya kemudian ada ide bagaimana kalau itu difaktoringkan. Difaktoringkan tentunya dengan adanya factoring kan mereka bisa mendapatkan fresh money yang lebih cepat, sehingga turnover dari cash yang mereka ada, yang mereka punya itu lebih cepat, dan mereka bisa mengaccelerate untuk melakukan additional investment. Nah, itu yang ide di kenapa kemudian dilakukan factoring atas receivable ini. Nah, kemudian kategorinya dari sisi factoring itu ada dua, yang with recourse atau without recourse. Kalau with recourse itu ada kewajiban untuk masih ada kewajiban dari pihak pemilik receivable yang melakukan penjualan untuk menagihkan kepada pihak pemilik, pihak yang terutang, untuk kemudian prosidnya diserahkan kepada pihak yang membeli receivable kita. Artinya kita berada di posisi tengah yang menghubungkan antara pembeli receivable kita dan pihak yang berhutang dengan kita, dan kita masih mempunyai kewajiban untuk menagih hutang tersebut. Nah, bedanya dengan yang without recourse, kalau without recourse ya memang udah murni jual, dan kita tidak ada posisi di sana. Nah, di dalam konteks accounting, di sini di manajemen keuangan, di analis laporan, di manajemen keuangan juga, bahwa ketika kita melakukan penjualan dengan tipe with recourse, maka seller dalam hal ini perusahaan itu masih harus mencatat adanya aset dan compensating liability dari jumlah dari piutang yang kita faktoringkan. Gitu. Artinya nilai dari piutang itu masih kita catat, tapi kemudian kita juga memunculkan nilai liability karena kita mempunyai kewajiban untuk mengkonversi atas piutang tersebut untuk menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang kepada kita, untuk kemudian kita teruskan ke pembeli receivable kita. Nah, kalau yang without recourse, maka ya udah sellernya udah meremove dari pembukuan balance sheet kita untuk saldo receivable yang kita miliki. Udah, itu nanti hubungannya tinggal pihak ketiga dan orang yang berhutang ke kita. Gitu. Jadi memang udah kita lepas di situ untuk kita transaksinya menggunakan without recourse. Nah, itu untuk receivables dan cash. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Wandi ya. Mengenai aset kas, Pak. Nah, biasanya perusahaan minimal
berapa persen kas yang dipertahankan dari total liabilitas? Dari total kebutuhan mereka lah ya, atau kalau pengalaman yang saya lihat itu persentasenya itu nggak ada. Jadi yang saya tahu ya persentasenya itu nggak ada. Nah, yang ada minimal adalah di awal tahun, kalau ini konteks yang saya terlibat di dalamnya, case-nya misalkan ini kebetulan saya sebuah BUMN itu yang saya kelola, yang saya analisis itu dia harus mempunyai ketersediaan kas minimal itu sebesar kebutuhan operasi di dalam 1 bulan ke depan. Misalkan ya. Artinya kalau konteksnya ini sebuah BUMN yang kemarin yang saat ini saya pegang, itu minimal mereka harus tersedia 22-23 triliun setiap hari, setiap bulan, per awal bulan, karena itu merefleksikan kebutuhan pembayaran mereka setiap bulan. Apakah artinya 1 bulan itu kebutuhan mereka membayar itu seperti itu, mulai dari kebutuhan pembayaran ke supplier, pembayaran kepegawaian, pembayaran pemeliharaan. Nah, policy-nya dari sisi manajemen sebenarnya selain itu pasti masih ada buffer gitu loh, dan itu buffer itu kan nggak istilahnya nggak diutak-utik gitu kalau bahasa Indonesia. Artinya ada buffer dan kemudian mereka mungkin buffernya nggak sebesar itu, tetapi minimal mereka harus tersedia kebutuhan kegiatan operasi selama 1 bulan. Berarti 1 bulan itu kebutuhan untuk pembayaran kewajiban keuangan dan juga pembayaran kewajiban operasi. Karena kan itu sambil menunggu revenue yang mereka dapat. Siklusnya seperti itu. Mungkin di BUMN lain atau di perusahaan lain berbeda. Karena bisa jadi daily revenue streamnya itu nature-nya berbeda. Kalau di perusahaan konstruksi tentunya beda gitu kebutuhan kasnya, karena mereka revenue-nya itu mereka sifatnya kayak konstruksi kan turnkey kontrak, artinya ada klausul yang mereka mengharuskan pekerjaannya selesai baru mereka dibayar. Nah, kalau mereka nggak sedia cash yang lebih besar, itu kan berarti mereka bisa jadi nggak menyelesaikan project gitu loh. Artinya ini konteks cash-nya ya, bahwa kemudian cash-nya itu akan bersumber dari mana aja, apakah mereka dari pinjaman atau kemudian dari cash yang tersedia secara on hand, dari saldo yang ditahan, itu perkara lain. Tapi di konteks liquidity, tentunya nature dari industri itu yang nanti menentukan berapa persediaan kas yang harus tersedia minimal oleh perusahaan di setiap bulan lah, misalkan setiap bulan, karena ya itu balik lagi ke nature dari perusahaannya. Kalau revenue-nya mereka daily streaming-nya atau bulanan, berarti memang mereka harus bisa mengukur kebutuhan cash-nya secara bulanan sampai kemudian revenue mereka masuk dan itu bisa mengganti menutup kebutuhan pembayaran kebutuhan operasi dan kebutuhan kewajiban pembiayaan yang jatuh tempo secara bulanan. Begitu Mas Suwandi. Terima kasih. Ada lagi? Sebentar, saya izin ambil minum sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Tadi kita udah bahas terkait dengan kas dan receivable. Kita lanjutkan, ini terkait dengan current asset lainnya, yaitu prepaid expense. Nah, prepaid expense, terminologinya, pengertiannya seperti itu. Dia adalah pembayaran di depan dari servis atau barang atau jasa yang belum diterima. Dan melewati dari current accounting period. Jadi dia contohnya adalah pembayaran di muka untuk sewa, insurance, utility, dan property taxes-nya. Jadi kita udah membayar nih 2 tahun itu prepaid, pembayaran di muka gitu. Nah, analisisnya lebih ke bagaimana kemudian yang untuk mengakui dia menjadi non-current diakui menjadi bisa diklasifikasikan sebagai current expense, current asset gitu. Karena tingkat nilainya yang sangat besar dan dapat dari perusahaan dapat melakukan identifikasi dan atau menjamin tingkat identifikasinya gitu. Artinya tingkat dampaknya itu sangat-sangat besar sehingga kemudian perusahaan memungkinkan untuk mencatat sebagai dalam kategori sebagai current gitu, current aset bila dibandingkan dengan walaupun dia periodenya lebih dari 1 tahun ya gitu loh. Artinya memang ini periode bukan menjadi concern utama, tetapi bagaimana kemudian dilihat dari sisi magnitudenya yang kemudian dia bisa dikategorikan sebagai current asset gitu, dikategorikan sebagai current asset. Sebentar. Oke, kita lanjut tadi terkait dengan current aset di komponen prepaid expense ya. Kita masuk ke inventory. Nah, kalau inventory nature-nya lebih bagaimana kemudian inventory itu dia sebagai barang good yang tersedia
Ini terminologinya ya. Goods yang held for sale atau good yang diperoleh untuk dijual, atau barang yang dijual, barang yang tersedia untuk dijual, atau barang yang diperoleh, yang dibeli untuk dijual dalam konteks dia untuk operasional normal perusahaan. Istilahnya bukan sebagai apa ya? Sebagai transaksi yang extraordinary. Jadi memang di aktivitas normal perusahaan barang itu diperoleh dan dia tersedia untuk dijual, dan kemudian nature-nya dia memang untuk barang yang memang menjadi produk utama dari perusahaan gitu loh. Kemudian yang kemudian dimasukkan di dalam kategori produk dagangan lah ya, barang dagangan perusahaan lah kasarannya, seperti itu. Ngomong kok agak susah. Nah, nanti kemudian kita akan menjumpai kategorinya, apakah dia expand atau capitalize gitu. Nah, kalau expand dia memang kemudian inventory cost-nya dilaporkan ketika reported in the period ketika dia terjadi gitu. Itu dibebankan ketika dia dibebankan, dia dikategorikan di expense-kan, sementara kalau dia di capitalize inventory cost lebih ke hubungannya ke future period gitu, artinya lebih periodenya tidak kemudian di dalam periode dia dilaporkan gitu, artinya dia lebih ke dampak dari sisi memberikan manfaat di jangka panjang, sehingga kemudian dia tidak harus di-expand-kan atau tidak harus tidak harus dihilangkan di dalam tahun-tahun ini melalui pembebanan di dalam laporan rugi laba gitu loh. Kalau di sini contohnya dia direct labor gitu. Kalau di term bahasanya kan cost are capitalized as asset and subsequently charged again future period. Artinya di sini lebih dibeban charge-nya terhadap future period gitu. Artinya ada manfaat di masa depan yang diperoleh oleh perusahaan. Tidak hanya manfaatnya di periode saat ini saja, tapi dia jangka waktunya dia lebih dari 1 tahun, sehingga kemudian dia bisa dikategorikan untuk dilakukan kapitalisasi. Nah, ini metode pencatatannya ada LIFO, FIFO, weighted average. Nah, kalian sudah paham lah kalau itu ya. Pemahaman konsepnya, LIFO seperti apa, FIFO seperti apa, terus kemudian average itu seperti apa. Nah, ini adalah penggunaannya. Yang jamak menggunakan adalah FIFO, terus kemudian LIFO, dan weighted average porsinya sekitar 20%. Ini memahami untuk sederhana terkait dengan konsep dari LIFO, FIFO, dan average. Pemahamannya lebih enak sederhana seperti ini. Jadi kalau mengingatkan kembali ke kalian bagaimana untuk FIFO order cost itu yang masuk ke cost of goods sold, recent cost itu yang masuk di ending inventory. Konsepnya, pemahamannya seperti itu. Jadi kalian lebih mudah mencernanya dan tidak harus menghafalnya. Jadi konsepnya seperti itu, biar kalian nanti kemudian tinggal bagaimana kondisi dari cost di masing-masing
di masing-masing tahapan ya, di periode order cost atau di recent cost-nya mana yang lebih besar, dan itu dampaknya ke cost of goods sold dan dari sisi saldo di neraca, saldo inventory di neraca. Sementara kalau LIFO, recent cost-nya itu masuk cost of goods sold, order cost-nya masuk di ending inventory. Kalau average, ya udah average ya, modal average saja, total cost of goods available for sale dibagi dengan unit available on the date of sale. Jadi total unitnya berapa, terus kemudian total goods-nya berapa. Udah, tinggal di situ aja. Ini adalah contohnya bagaimana kemudian metode pencatatannya untuk LIFO, FIFO, dan average based on dari 3 transaksi berikut gitu. Jadi dia menggunakan di saldo awal tahunnya dia 40 unit at 500, terus kemudian purchase di sepanjang tahun dia 60 at 600, dan yang tersedia cost of goods sold-nya variable sebesar 100 unit at 56 gitu. Nah, kemudian 30 unit dijual di tahun kedua untuk 800 masing-masing nilainya dengan total 240. Nanti kita lihat di sini kategorinya dengan dicatat menggunakan FIFO, nilainya saldo inventory-nya sekian, kemudian pembeliannya sekian, cost of goods sold-nya 15.000 dan ending inventory-nya dia 41. Ini jadi konsepnya kan sebenarnya seperti ini, bikin inventory ditambah purchase. Kalau di dalam terminologi inventory kan gitu, beginning ditambah purchase sama dengan cost of goods sold ditambah ending. Itu konsep dasarnya. Jadi apapun metode lagi perhitungannya tetap konsepnya seperti itu. Nah, kalau di sini tinggal bagaimana yang membedakan adalah pengakuan di cost of goods sold dan ending inventory. Jadi tinggal metode apa yang digunakan itu akan menentukan berapa porsi rupiah atau USD yang ada di dalam cost of goods sold dan di dalam ending inventory. Cost of goods sold nanti larinya ke income statement, ending inventory nantinya larinya ke balance sheet. Nah, kalau dilihat dengan metode FIFO, dengan structure cost seperti ini, bahwa di awal tahun sekian dan pembelian di tahun berjalan nilainya sekian, gross profit-nya mendapatkan nilainya lebih besar, paling besar bila dibandingkan dengan menggunakan LIFO dan average. Cost of goods sold-nya paling kecil. Jadi kalau cost of goods sold-nya paling kecil, berarti dia kemudian gross profit-nya paling besar, berarti income statement-nya dia lebih besar, paling besar bila dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, nanti ada hubungannya dengan konteks pajak ya, karena dengan kemudian pasti dengan gross profit yang paling besar, makanya kemudian objek dia menjadi objek dari pajak gitu. Otomatis dia beban pajaknya lebih besar gitu. Lain halnya jika kemudian kita menggunakan metode FIFO, LIFO gitu. Nah, ini kalau kalian mau melihatnya di sini, kenapa kondisi ini terjadi? Karena tadi yang pertama kalian harus melihat strukturnya di sini gitu loh. Harga inventory di awal dan kemudian harga yang dibeli di sepanjang tahun gitu loh. Karena metodenya FIFO ya berarti first in first out, berarti saldonya yang terakhir berdasarkan dari harga terakhirnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian yang membedakan ini. Saya yakin kalian udah ini cuma mengingatkan sekilas lagi terkait dengan metode pembandingan antara LIFO dan FIFO. Nah, penjelasannya di sini gitu. Jadi penjelasannya di slide selanjutnya bahwa di sini dijelaskan di periode kenaikan harga, di periode di mana harga-harga itu naik, FIFO menghasilkan
higher gross profit daripada LIFO because karena lower cost inventory amass again the sales revenue at the current market price. Karena market price-nya di harganya naik, revenue-nya lebih besar, tetapi saldo cost of goods sold-nya itu di-match-kan dengan harga yang masih harga yang paling rendah, harga yang lama. Makanya kemudian dia menghasilkan gross profit yang lebih besar. Nah, kondisi ini disebut sebagai FIFO phantom profit. FIFO phantom profit. Lebih memudahkannya kalian terminologinya bahwa ketika dia dibandingkan antara harga terkini dengan harga yang lama, harga lama itu yang disebut phantom profit gitu. Harga sekarang yang paling terkini itu lebih tinggi, sedangkan harga lama itu masih harga yang sebelum kita melakukan pembelian inventory terakhir gitu. Makanya kemudian itu yang disebut sebagai phantom profit gitu. FIFO phantom profit. Nah, terminologinya seperti itu untuk lebih mudah mengingatnya. Harganya dijual dengan harga sekarang, harga naik dijual dengan harga sekarang, tapi cost of goods masih menggunakan harga lama. Gitu. Terus kemudian di sini ini mungkin nanti akan ada, biasanya ada soal nanti terkait dengan perhitungan economic profit dan holding gain. Bagaimana menghitung dari data tadi, economic profit-nya berapa, terus kemudian holding gain berapa. Nah, economic profit dan holding gain, kalau tahun kemarin ada di multiple choice ya kayaknya. Nah, kalau di soal uraian kayaknya enggak seperti ini, dan lebih kompleks lagi. Jadi, kalau yang holding economic profit di multiple choice kayaknya ada soalnya tahun kemarin ya. Menghitungnya memperbandingkan antara ini adalah 30 unit, kita lihat di data di sini. 30 unit adalah unit yang dijual, terus kemudian 800 dikurangi 600. Apa itu 800 dikurangi 600? 800 adalah harga jualnya dikurangi dengan 600 dari harga inventory terakhir. Jadi beli itu. Nah, itu yang disebut sebagai economic profit. Nah, kalau holding gain itu adalah menghitung antara nilai jumlah barang yang dijual dikalikan dengan selisih antara harga saldo inventory FIFO dengan yang terakhir, yang awal gitu, saldo yang terakhir, saldo ya awalnya gitu, selisihnya. Nah, itu kemudian disebut sebagai holding gain. Sederhana perhitungannya. Ini LIFO liquidation kayaknya juga sudah ada di materi kalian di intermediate, tinggal melihat bagaimana membuat cost pool ya, kelompok biaya dari LIFO inventories gitu. Nah, kemudian jika jumlahnya turun, terus masing-masing cost di layernya itu di-match-kan dengan harga di masing-masing di current selling price-nya ya. Jadi di harga jual saat ini gitu, ketika nilainya turun, jumlahnya turun. Nah, ketika dia periodenya dia naik, harga naik, menahan inventory dengan lower cost dapat menyebabkan inflate profit, berarti menaikkan profit secara signifikan. Ini nanti dibuka di bukunya LIFO liquidation kayaknya ada contohnya, atau kalau misalkan nanti tidak clear, kalian bisa buka di intermediate, kayaknya ada deh LIFO liquidation ini di waktu materi pembahasan terkait dengan persediaan. Karena kalau nggak salah di intermediate itu kan pembahasan per masing-masing
per masing-masing akun ya kayaknya. Itu yang di intermediate. Nanti coba kalian lihat lagi di bukunya. Intermediate yang untuk LIFO dan khususnya di LIFO liquidation. Analisisnya, proses untuk analisis inventory, bagaimana merestated LIFO to FIFO. Nah ini kayaknya kalian harus pelajari lebih lanjut bagaimana kemudian merestated untuk LIFO ke FIFO. Bagaimana reported LIFO inventory ditambahkan dengan LIFO reserve, terus kemudian tax payable-nya. Karena ada perubahan nilai pajaknya, implikasinya seperti apa. Terus kemudian di saldo return earning ditambahkan dengan LIFO reserve dikalikan dengan 1 plus tax. 1 main tax rate-nya gitu. Jadi ini tahapan konversinya. Secara sederhana memang kalau ya yang penting kalian paham konsepnya ya kalau sudah bagaimana menghitung LIFO reserve, terus kemudian bagaimana kemudian mengkonversi karena implikasinya kan ke deferred taxes-nya karena perubahan itu berubah di net income-nya juga akan berubah di dalam kewajiban pajaknya. Nah, karena ada perubahan dia juga nanti ke implikasinya ke labanya hubungannya ke return earning-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa LIFO reserve adalah jumlah di mana current cost melebihi dari jumlah reported cost of LIFO. Jadi cost yang dilaporkan di dalam metode LIFO. Jumlahnya lebih besar, kelebihan selisihnya lah. Ini kalian pelajari konsepnya ya, atau cara perhitungannya. Saya belum lihat di bukunya sih. Di bukunya apakah ada ya? Kayaknya sih harusnya ada lah untuk contoh bukunya. Dicontoh di buku ya, nanti dilihat. Nah, kalau tadi kategori terkait dengan current asset ya. Kalau current asset tadi sudah. Selanjutnya kita bicara terkait dengan long term asset, long life asset. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita menyambung, mengingat sama-sama karena memang ini pasti sudah diingat kalian, mengingatkan kembali kalian lah karena konteksnya sudah sedikit banyak sudah dipelajari di intermediate ataupun di principal accounting. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan current asset, selanjutnya kita berdiskusi, ngobrol terkait dengan long life asset. Ya, long life asset ini berarti ya aset jangka panjang. Kategorinya cuma dibagi 3, tangible asset, intangible asset, dan kemudian deferred charges seperti dari R&D, expenditure, dan natural resource. Kalau tadi hubungannya ke expenses, kalau ini capitalize, gitu. Kapitalisasi adalah proses menangguhkan biaya yang terjadi di current period dan diekspektasikan biaya tersebut memberikan manfaat di periode yang one or more future period atau lebih dari 1 tahun gitu, di masa depan lebih dari 1 tahun, manfaat lebih dari 1 tahun. Artinya kalau dia memang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, barang itu dikapitalisasi, tidak diexpense-kan gitu. Nah, cuman kemudian ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, harus muncul dari transaksi past transaction atau event-event periode sebelumnya, terus kemudian nilainya, nilai diskontonya, yield-nya, imbal hasilnya itu dapat diidentifikasi dan dapat
reasonable probable future dapat dijelaskan secara rasional memberikan manfaat di periode potensi memberikan manfaatnya di periode yang akan datang. Terus kemudian it must allow harus mengizinkan owner harus memberikan kontrol kepada owner untuk future benefit gitu loh, atas manfaat di masa datang gitu. Artinya kita atas manfaat yang kita dapat itu, atas manfaat yang sudah diukur itu juga owner itu mempunyai kontrolnya gitu. Jadi jangan, kalau dia hanya memberikan manfaat tetapi tidak memberikan kontrol bagi ownernya, juga pemiliknya juga itu tidak bisa masuk di dalam kategori di kapitalisasi, karena di sini kategori must meet each of the following kriteria, harus memenuhi masing-masing dari 3 kriteria gitu. Jadi kayaknya semuanya ketiga-tiganya. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau tadi di kapitalisasi, nah kalau di sini di allocation itu proses pengalokasian, pembebanan secara periodik atas biaya yang diperoleh yang memberikan manfaat di masa datang gitu. Jadi dia atas biaya atau aset yang memberikan manfaat di masa datang itu harus dialokasikan pembebanannya. Kenapa harus dialokasikan pembebanannya secara periode? Karena dia itu digunakan untuk mengenerate revenue. Karena dia digunakan untuk mengenerate revenue, berarti nilainya pasti akan turun seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya umur manfaat dari aset tersebut. Nah, bentuknya bermacam-macam. Ada menggunakan bentuk depresiasi untuk tangible asset, amortisasi untuk intangible asset, dan depresi untuk natural resources. Impairment adalah proses dari writing down dari aset, menurunkan nilai aset, pencatatan penurunan nilai aset ketika expected cash flow dari aset tersebut nilainya lebih rendah daripada book value-nya gitu. Jadi nilai dari cash flow aset tersebut diekspektasikan dia lebih rendah bila dibandingkan dengan carrying book value-nya, dari book value-nya gitu. Jadi kemudian dia diturunkan nilainya gitu. Nah, kalau di sini dijelaskan ada 2 potensi distorsi yang akan muncul ketika terjadi impairment, karena impairment itu tidak bisa dinaikkan nilainya, tetapi dia hanya bisa di write down gitu, bisa diturunkan. Bagaimana jika nanti asetnya itu naik? Nah, itu salah satu pertanyaan. Terus kemudian kalau misalkan dilakukan dengan nilai yang signifikan, itu dapat berdampak kepada terdistorsinya dari net income perusahaan. Itu yang menjadi objek kemudian proses impairment itu menjadi sebuah potensi yang menyebabkan terdistorsinya laporan keuangan perusahaan. Ini plan aset kategorinya karakteristiknya dia tangible, nampak, terus kemudian digunakan untuk operasi perusahaan. Expected to benefit future period, diperkirakan memberikan manfaat di masa datang. Terus kemudian bentuknya dalam bentuk properti, plant dan equipment. Nah, metodenya proses perolehannya ini sekedar mengingatkan saja, purchase price-nya, terus kemudian
semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan aset sampai dia bisa digunakan, tetapi kemudian diekskludkan untuk finansial, beban keuangan, dan diskon. Jika adanya diskon, jika ada diskon dia dan adanya beban keuangan, maka dia dikeluarkan di dalam komponen perhitungan biaya perolehan dari plan aset. Oke. Valuation-nya kalau di pengakuan seperti kita pernah diskusikan sama-sama, dia menggunakan valuasi analisisnya apakah dia menggunakan historical value atau menggunakan fair value. Ini adalah beberapa penjelasan kenapa kemudian historical cost, historical value itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi sebuah kendala untuk reporting nilai plan aset di dalam laporan keuangan. Untuk konteks saat ini ya, kalau dulu mungkin ya berbeda karena mazhabnya kan sekarang sudah berubah. Ini penjelasannya kenapa kemudian keterbatasan historical cost tidak merefleksikan dari market value, terus tidak relevan ketika kita mengakses replacement value, tidak comparable dengan perusahaan across company, tidak bisa diperbandingkan, tidak comparable. Terus kemudian tidak secara khusus memberikan manfaat dalam mengukur biaya opportunity cost-nya. Kemudian collection of expenditure merefleksikan different purchasing power. Jadi penagihan dari pengeluaran dari expenditure atas biaya yang dicatat dengan menggunakan historical cost itu tidak merefleksikan different purchase power-nya, kemampuan membelinya itu beda gitu, karena untuk kondisi dulu dan kondisi saat ini tentunya itu tidak bisa diperbandingkan apple to apple gitu, karena itu kondisinya berbeda gitu, karena ada value of money dan value of asset-nya gitu ya. Metode untuk alokasinya tadi karena kategori alokasi pembebanannya, depresiasi seperti ini, cost, acquisition cost tadi mengacu dari bagaimana metode ke cost, kemudian dibebankan dengan periode tertentu dengan mempertimbangkan umur manfaat, dialokasikan dan nanti masuk ke dalam income statement. Terus kemudian beberapa yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menghitung depresiasi, biaya perolehannya, terus kemudian self value, dan metodenya. Ada beberapa metode yang digunakan. Metode penyusutannya strike line seperti ini, cost dikurangkan dengan self value-nya dibagi dengan useful life, itu menghasilkan depresiasinya per tahun. Nanti kemudian akan nilainya dimasukkan di dalam beban penyusutan di dalam laporan keuangan, di dalam income statement. Metodenya bisa kalian gunakan, ada beberapa metode strike line, double declining, dan kalau di sini nggak ada sum of year digit ya. Double declining saja yang ada. Nah, kalau yang double declining, ini kita mengignore salvage value. Jadi dia salvage value-nya diabaikan di dalam metode perhitungan penyusutan. Analisisnya sebenarnya konteksnya yang baru di dalam konsep
analisis laporan keuangan dan hubungannya dengan accounting treatment adalah di sini gitu, analisisnya. Ini yang menjadi clue tambahan buat kalian. Kalau yang tadi kan kalian pasti sudah tahu step-stepnya, poin-poinnya, kategorinya, metode penyusutannya, dan sebagainya. Tapi yang di dalam additional knowledge di dalam konteks analisis laporan adalah bagaimana kemudian kalian menganalisis atas akun yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, kalau di sini analisis depresiasi dan depresiasi seperti ini. Bagaimana kalian menilai dasar penetapan depresiasi, umur manfaat, alokasinya, review apakah ada revisi atas umur manfaat, terus kemudian mengevaluate kecukupan dari penyusutannya, rasio penyusutan dari depresiasi terhadap total aset atau terhadap other size related factor, jadi faktor-faktor lain yang berhubungan, nilai lain yang berhubungan ya. Terus kemudian menganalisis plan assets age, umurnya ya, umur dari aset tetapnya. Beberapa metode analisisnya di sini ada dijelaskan, nanti kalian rumusnya diingat-ingat atau dibuat summary-nya, average total lifespan, average age, average remaining life, dan average total lifespan-nya. Bagaimana kita menghitungnya? Itu yang untuk plan aset. Nah, untuk intangible, sebelum masuk ke intangible asset, ada yang mau ditanyakan dulu yang terkait dengan plan aset? Ini cuma hanya mengingat-ingat kalian saja sebenarnya, kalian sudah tahu semua lah itu. Ada yang mau ditanyakan kah? Mas Samuel minta tolong itu dong Mas, biasa Mas difotokan Mas. Siapa Mas Samuel biasanya? Itu siapa ya? Baik. Itu saya. Nanti akan membingungkan lah bisa istilahnya untuk poin-poin apa masuk atau enggak. Biasanya kan seperti itu. Oke, analisis untuk intangible asset tahapannya. Yang pertama, bagaimana kemudian kita mencari untuk intangible atau goodwill yang belum terrecorded. Biasanya sering misvalue dan most likely excess of balance sheet. Jadi dia tidak ya memang kalau tidak tercatat ya berarti dia memang tidak ada di balance sheet ya gitu. Cuman kemudian kita melihat super earnings, jika memang ada super earnings itu sebagai salah satu indikator bahwa adanya goodwill di sana. Terus kemudian mereview amortisasi periodenya, jika memang sudah didapatkan, kita lihat jika memang ada, kita lihat amortisasinya, metodenya, apakah istilahnya ada bias di dalam penetapan umur nilai amortisasinya dan periodenya. Nah, terus kemudian di tahapan terakhir adalah melakukan recognize dari goodwill yang memiliki pengakuan goodwill itu memiliki umur manfaat yang terbatas, sehingga kemudian adanya manfaat dari lokasi, terus kemudian dominasi market, kompetitif stance, sales skills, dan product acceptance, dan they are affected by change in business. Jadi memang
hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari perubahan-perubahan di line bisnis. Jadi perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak kepada bagaimana kemudian kita mengukur dan mengakui goodwill dan kemudian melakukan amortisasinya gitu. Jadi nilainya, besarannya, terus apabila belum diketahui, belum tidak ada, berarti memang harus diidentifikasi. Itu adalah tahapan-tahapan dalam melakukan analisis. Jadi goodwill dan potensi goodwill yang ada di perusahaan, karena bisa jadi dia belum tercatat, tetapi dia masih mempunyai super earning, dia memiliki laba yang super ya di luar normal lah gitu loh. Kenapa kemudian dia di luar normal? Misalkan di daerah sini dan di daerah lain jika dibandingkan misalkan branch perusahaan, cabang perusahaan di sini kok memiliki tingkat laba yang sangat melonjak gitu lah. Artinya ada value yang lebih dengan aktivitas normal yang sama dibandingkan dengan branch yang lain. Dia mendapatkan laba yang signifikan, makanya kemudian yang besar gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu diidentifikasi apakah ada goodwill di situ. Apakah dari skill, apakah dari lokasi, atau apakah dari produk yang ditawarkan. Oke. Materinya ternyata sudah habis ternyata. Nah, oh iya sudah habis 30. Karena coverage-nya di intangible, tangible asset dan current seperti itu. Sebentar. Saya lihat dulu. Tadi yang Mbak Nabila sudah hadir kah? Sudah, Pak. Tadi ke toilet. Oke. Mas Nur Fitrian? Hadir, Pak. Mbak Riza? Mbak Rizanya oke. Saya coba tadi mind map-nya mana ya? Oke, kita coba lihat review di sini. Apakah tadi yang kita bahas sudah mengcover semuanya? Ini tadi kita intangible, bagaimana kita mengukur dari proses amortisasi tadi di slide terakhir. Impairment, proses impairment, bagaimana kita melihat mengevaluasi ketepatan dari jumlah yang diimpair. Terus kemudian timingnya, periodenya, terus kemudian analisis implikasinya ya. Berarti kalau tadi kita lihat, kalau dibilang tadi impairment-nya, kita wrap up dulu ya. Kalau tadi dibilang impairment-nya itu write down bisa, tapi write off tidak bisa, itu berarti nanti implikasinya seperti apa di income.
Oke, terus kemudian kita naik ke tangible asset, mengukur kapitalisasi, tadi sudah. Alokasi penyusutan, amortisasi dan depresi. Manager make decision involve depresiasi. Oke, berarti ini policy dari manajer untuk menetapkan komponen-komponen atau tool atau hal-hal yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran depresiasi, amortisasi dan depresi. Inventory costing tadi sudah. Inventory costing metode perhitungan LIFO-FIFO, average. Terus untuk inventory costing of manufacturing company, ini kalian nanti di cost of production report di managerial accounting, di cost accounting, kalian sudah lulus, berarti sudah bisa bagaimana menetapkan direct material, labor, and factory overheads, penghitungannya. Terus kemudian materi konteksnya kita naik lagi ke prepaid expense. Konsepnya bagaimana mengukur advance payment atas service atau goods yang belum diterima. Bentuknya rent, insurance, utility, atau property taxes. Sudah, evaluasi, bagaimana kemudian kita melihat untuk di receivable ada beberapa hal yang dilihat, bagaimana pelaporannya, realizable value dari saldo receivable dikurangi allowance for uncollectible account. Terus kemudian kita lihat di sini pengalokasian ke bad debt-nya, perhitungannya, professional adjustment. Kita melihat nanti kita compare dengan industri dan market atau professional adjustment dari kita dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sebagainya. Terus fokus untuk collection risk-nya. Ini collection risk-nya tadi kita membahas terkait dengan risiko ketidaktertagihannya. Analisis untuk investigasi, ini proses analisis laporan keuangannya, bagaimana mengcompare dengan kompetitor, terus melihat konsentrasi di customer untuk receivable yang ada, menghitung dan melakukan investigasi trennya, average collection period-nya, dan menentukan dari porsi apakah receivable tersebut merupakan receivable yang baru atau receivable yang di renewal, dibarukan lah bahasanya ya. Tuh, kemudian receivable, oke, dan kemudian fokus di authenticity, policy-nya ya, policy-nya dari receivable tersebut, dan di poin terakhir bagaimana kemudian kita melihat konsep sekuritisasi dari receivable dan manfaatnya. Itu highlight dari pertemuan kita minggu ini. Minggu depan didoakan saya bisa membuat soal kuis untuk kalian, biar kalian cakupannya mungkin sampai pertemuan minggu ini ya. Saya coba untuk agak mungkin atau 10 atau 20 soal lah, biar multiple choice atau apa, biar kalian membacanya lebih banyak. Pak, maaf. Tadi sinyal saya gangguan, Pak. Mbak Risa? Iya. Oke, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ya, maaf, Pak. Oke, sama-sama, Mbak. Oke, kalau sudah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya tutup, karena hawanya memang hawa mengantuk dan memberatkan untuk kita diskusi lebih lama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau nggak ada, jangan sampai saya yang nanya ya. Atau perlu saya yang nanya?
Kalau konsep factoring di kemarin sudah tahu kan kalian factoring di intermediate ada sudah? Ada yang mau jawab, please? Factoring receivable. Nggak ada yang jawab. Atau sudah lupa? Jangan-jangan sudah lupa ya. Nah, nanti dilihat ya. Factoring, konsep factoring receivable with recourse dan without recourse. Itu pasti ada itu di buku intermediate itu. Beberapa yang mungkin perlu kalian lihat nanti factoring receivable. Itu saya ingatkan. Terus kemudian LIFO, reserve. LIFO bagaimana mengkonversi dari LIFO ke FIFO. Itu bisa jadi itu nanti kalau soalnya isai, uraian bisa jadi konsep kayak gitu bisa keluar konversi dari LIFO ke FIFO. Terus apa lagi ya kalau di sini ya? Perhitungan ya inventory lebih situ sih ya, inventory. Impairment. Depresiasi, perubahan metodologi depresiasi. Oke, itu aja. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Minggu depan dipelajari. Saya coba untuk bikin soal kuis yang lebih komprehensif buat kalian. Saya cukupkan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekamannya didengarkan sambil tiduran, nggak apa-apa, sambil baca-baca. Poin-poin yang tidak dijelaskan secara detail nanti didalami di dalam buku, apakah itu di buku Supramanyam atau buku-buku yang related seperti intermediate atau di manajemen keuangan. Terima kasih. Saya cukupkan kelas kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Saya end meetingnya ya. Ya, Pak.